menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah bisa dengar suara saya? Sudah ada yang masuk? Monggo yang udah masuk, silakan absen dulu dan apakah suara saya sudah jelas? Silakan memberikan komentar di chatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Eka. Saya catat. Kita tunggu sampai 5 menit ke depan ya. Nanti setelah itu kita langsung mulai kelasnya. Pertama datang dapat tambahan nilai. Saya lihat dulu kayaknya ini Mbak Eka ngumpulin tugasnya cuma tugas yang terakhir aja ya. Yang tugas pertama sama yang kedua belum dikumpulin nih. Terus juga baru yang 1 sama 2 itu yang pertama dulu itu bikin paragraf. Terus juga sama bikin narasi. Itu. Yang kedua bikin paragraf narasi, yang pertama itu menjawab yang 5W1H itu sih. ya wes karena itu tugasnya kan udah lama ya. Jadi nanti tugas selanjutnya nanti bisa menyusul lah. Maksudnya cukup mengerjakan tugas yang selanjutnya aja lah gitu. Oke, kita tunggu sampai 5 menit ke depan ya. Ini yang sudah datang berapa orang? Cuman 1 orang. Soalnya ini Mbak Eka baru masuk kejar paket C di tengah-tengah ya kayaknya. Maksudnya nggak dari awal kan ya. Ini di sini tuh, oh iya makanya ini tercatat di sini baru ikut bulan 2 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Riri. Jadi baru 2 orang ini ya yang masuk. Mungkin sambil dipersiapkan bukunya dibuka. Halaman kemarin itu kan yang terputus tuh sampai halaman berapa 20 ya. Nah, sekarang kita kan yang kemarin tuh sudah selesai yang membaca paragraf. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke
bagian C. Oh, ini Mbak Eka ini ngarang ini. Yang dapat pertama dapat nilai plus. Yang benar yang ngerjain tugas, tapi juga selalu datang online-nya sih. Ya sekarang udah 21.05. Apa kita mulai aja ya? Soalnya takutnya nanti kalau menunggu-menunggu nanti nggak nutut waktunya sampai 90 menit. Ya udah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat. Masih melanjutkan bab 2, halaman 20. Tentang religi. Jadi kita lanjutkan ke bagian yang C, yaitu temanya menulis paragraf deskripsi. Standar kompetensinya di sini yaitu mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf, baik berupa naratif, deskriptif, atau ekspositif. Ekspositif itu di sini maksudnya penjelasan ya atau pemaparan. Kemudian kompetensi dasar menulis hasil observasi dalam bentuk paragraf deskriptif. Jadi di sini lebih diutamakan ke paragraf deskriptifnya. Ya sebentar, saya sambil nyambi nyatet yang baru datang. Mbak Siti Maryam sama Natalia. Malam Mbak Atun, nama lengkapnya ya? Oh iya. Oke, sudah di absen yang baru datang. Terus oh iya, Arini ini nama lengkapnya siapa yang Arini? Ya, Mbak Wati ini udah di absen. Kemudian ketua kelas hadir ya. Oke. Yang Arini tadi itu nama lengkapnya siapa ya? Oh, Arina itu Siti Maryam. Oh iya iya, ya udah, maaf maaf. Oke ya, sementara ini yang baru hadir kita lanjutkan ke yang halaman 20. Modulnya bisa dibuka menulis paragraf deskripsi, yaitu indikatornya mendaftar topik, kemudian menyusun kerangka paragraf deskriptif, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf deskriptif, kemudian menggunakan frasa adjektif dalam paragraf deskriptif, menyunting paragraf deskriptif yang ditulis teman. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan deskriptif ini? Penjelasannya adalah deskripsi adalah bentuk wacana yang menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah ada di depan mata pembaca. Jadi menggambarkan suatu bentuk barang atau sesuatu, misalnya tentang
botol gitu ya. Botol itu berwarna kuning, kemudian bentuknya lonjong, kemudian terbuat dari kaca seperti itu. Jadi deskripsi itu digambarkan seperti itu. Ya, sambil saya nyambi ngabsen ini ya, ada yang baru datang, Mbak Koti A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. Selanjutnya, jadi pola karangan deskripsi ini merupakan pengembangan yang bersifat spesial, objektif, subjektif, observasi, fokus, dan seleksi. Jadi spesial itu maksudnya khusus ya, objektif itu benar-benar sesuai keadaan aslinya. Tapi bisa juga dia subjektif melalui gambaran si penglihatnya misalnya itu. Jadi kan kadang orang yang melihat antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Kemudian observasi itu maksudnya dia mengamati. Kalau observasi itu fokus itu ya dengan satu itu. Kalau seleksi itu dipilih gitu maksudnya. Nah, selanjutnya ke halaman 21. Nah, jadi di halaman 21 ini ada 2 paragraf deskripsi. Nah, masing-masing itu isinya beda. Nah, nanti saya minta mbak-mbak yang di sini membacakan satu paragraf. Coba yang punya modul ya, ini saya aktifkan mikrofonnya. Natalia, coba baca paragraf 1. Paragraf 1 ya, Bu? Iya. Halo? Iya, silakan langsung baca paragraf 1. Sungai Ayu merupakan pionir lokasi usaha rafting Arung Jeram di Bali karena memiliki debit air yang tetap dan terbesar sepanjang tahun dengan pemandangan alam sekitarnya yang indah lestari. Di sana terdapat berbagai macam satwa seperti kelelawar hitam, monyet, burung kutilang, dan yang lainnya. Lokasi itu melintasi beberapa air terjun yang sangat menarik. Rafting merupakan salah satu atraksi olahraga menantang yang banyak digemari oleh wisatawan. Khusus untuk lokasi rafting yang ada di daerah Petang juga melalui Gua Kelelawar sepanjang kurang lebih 300 meter. Menikmati wisata Arung Jeram di wilayah ini sangat aman dan menyenangkan sebab ditangani oleh pengusaha yang profesional dengan peralatan dan mutu pelayanan standar internasional. Oke, selanjutnya ke paragraf 2. Riri ya, paragraf 2 bisa dibaca. Ya, assalamualaikum. Aduh, pilek Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wisata Agro Pelaga adalah daerah yang beriklim sejuk di ujung utara Kabupaten Bandung. Merupakan pembatasan antara Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Bali. Keindahan kawasan ini telah Keindahan kawasan ini telah dikenal sejak zaman dahulu untuk melepaskan kepenatan serta rekreasi bersama keluarga. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pesanggrahan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan kini telah dikelola dan direnovasi oleh Pemda Bandung. Keindahan alam dengan barisan perbukitan, gunung, lembah, ngarai,
sawah berundak, air terjun, dan hamparan perkebunan kopi rakyat serta perkebunan lainnya memiliki daya tarik sendiri. Dari tempat tersebut juga mudah menuju lokasi objek wisata Bedugul, Kintamani, ataupun tempat sembayangan Puncak Mangu. Dikutip dari Buket Pesona Wisata Kabupaten Bandung. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terus kemudian selanjutnya kita menjawab tugas yang halaman 21 ya. Nah, jadi nomor 1, setelah kita membaca kedua paragraf di atas, coba kita menjawab pertanyaan yang nomor 1A. Sebutkan objek-objek yang dibicarakan dalam kedua paragraf tersebut. Ada yang bisa jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Teguh Susianti baru datang. Bentar, saya cari namanya. Mana nih? Waalaikumsalam, ya. Mbak Agustina baru datang juga. Oke, sudah dicatat Mbak Agus Susianti dan Mbak Agustina. Selanjutnya ke Eka dulu. Jawaban 1A ini apa? Sungai Ayung, Bali, Desa Petang, Gua Kelelawar, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tabanan, Buleleng, Bangli, Bedugul, dan Kintamani, Bu. Di kedua paragraf itu, Objek-objek bukan yang kayak gitu ya, Bu? jadi yang objek utamanya itu, kalau yang di paragraf 1 benar Sungai Ayung. Yang paragraf 2, paragraf 2 apa? Yang nomor 2, keindahan alam barisan perbukitan, gunung, lembah ngarai, sawah berundak, air terjun, dan hamparan perkebunan kopi rakyat, serta perkebunan lainnya yang memiliki daya tarik tersendiri, Bu. Itu terlalu panjang, jadi cukup misalnya sebutkan objek-objek yang dibicarakan dalam kedua paragraf tersebut, Sungai Ayung dan wisata Agropelaga. Itu cuman itu aja objeknya. Oh, ya. Ya. Oh, ya. Terus sekarang yang nomor 1B, ke ketua kelas, coba Siti Aminah. Mbak Agustina, ini kita lagi bahas tugas halaman 21 tentang bisa dibuka modulnya. Iya. Halo, Jawabannya apa? kedengaran suaranya nggak, Bu? Jawabannya apa? Iya, Halo. sudah dengar. Apa yang dapat kita temui di kawasan wisata Argopelaga, yaitu pesagrahan, keindahan alam, terus perbukitan yaitu gunung, lembah, dan ngarai, dan juga objek wisata Bedugul yaitu Kintamani dan persembahyangan Puncak Mangu. Oh, ini yang di Sungai Ayung dulu, Mbak. Sudah, Bu. Di Sungai Ayung. Yang 1B ya. Iya. Yang di 1B itu sebenarnya lebih tepatnya satwa, air terjun, dan arung jeram. 1B itu sebenarnya lebih tepatnya satwa, air terjun, dan arung jeram. Itu kan Argopelaga. Kalau yang itu kan
Di Satwa itu kan yang Bentar, Sungai Ayung. ya kan? Ini yang ditanyain yang di Argopelaga, Ibu. Oh, iya, iya. Bentar, ya kan? Oh, iya, iya, benar. Oh, iya, iya. Selanjutnya. Oh, iya, iya, benar. Ini halaman 21 ya, Mbak Risalia. Oh iya, jadi maksudnya yang ditanyakan itu 1B. Jadi 1B itu jawabannya satwa, air terjun, arum jeram. Nah, sedangkan kalau yang dijawab ketua kelas itu jawabannya 1C, yang agropelaga itu ya. Jadi tadi agak ketuker-ketuker gitu. Selanjutnya kita ke 1D ya sekarang. Satu D itu gampang banget, di mana letak wisata agropelaga. Jelasnya di Kabupaten Bandung ya. Kemudian yang 1E, deskripsikan kembali kedua objek yang dibicarakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, sekarang siapa yang mau ngacung? Siapa yang mau mengarangkan bahasanya sendiri? Paragraf 1 atau paragraf 2 terserah. Yang bisa ngecat. Apa saya tunjuk acak ya? Dibaca dengan kalimatnya sendiri aja secara singkat. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari paragraf deskripsi itu, kemudian kita mengutarakan dengan bahasa kita sendiri. Jadi nggak usah ini terlalu susah-susah ininya kalimatnya. Jadi saya kasih kesempatan baca dulu ya, 5 menit. Ini Mbak Santi nih, aku Susianti bisa? Bisa Mbak? Yang terserah paragraf 1 atau paragraf 2, mengutarakan dengan kalimatnya sendiri. Mbak Susianti, halo? Iya. Ayo. Oh, diajak ngobrol majikan. Oh ya udah kalau gitu ganti orang aja. Oh, Agus Susianti sama Santi ini lain ya. Teguh Susanti mungkin ya. Oh iya ya. Ya ya. Iya namanya banyak yang mirip jadi ntar takutnya ketuker-tuker ngasih nilai.
Coba ke ini. Saya juga yang aktifkan mikrofonnya. Ke ini aja, Eka aja deh. Iya, Bu. 1E bisa diutarakan dengan bahasa sendiri. Paragraf 1 aja ya, Bu. Iya, boleh. Sungai Ayung adalah salah satu tujuan wisata Arum Jeram di Bali yang memiliki pemandangan alam yang indah lestari di sepanjang rutenya, serta kita dapat melihat beberapa satwa seperti kelelawar hitam, monyet, burung kutilang, dan lainnya. Serta kita dapat melintasi beberapa air terjun yang sangat menarik. Khusus untuk lokasi rafting ini ada di Desa Petang, juga melalui gua kelelawar sepanjang kurang lebih 300 meter. Menikmati wisata Arum Jeram sangat aman dan menyenangkan, sebab ditangani oleh pengusaha profesional dengan peralatan dan mutu pelayanan standar internasional. Udah, Bu, makasih. Oke, ya. Terima kasih sudah menjadi pionir membaca. Ya, saya absen dulu yang baru datang ini. Waalaikumsalam, Mbak Endang Rahayu ya. Oke, selanjutnya paragraf 2. Coba ketua kelas aja deh. Tadi mintanya paragraf 1 ya. Paragraf 1 udah keduluan Mbak Eka. Ayo ketua kelas paragraf 2. Halo Lase. Nah, Mbak. Waduh, minta paragraf 1 dikasihnya paragraf 2. Kan tadi yang salah juga di paragraf 2 tuh. Yang ketukar jawaban. Paragraf 2. Ketukar jawaban. Kabupaten Bandung merupakan perbatasan antara Kabupaten Tabana. Daerah Bandung terkenal dengan wisata Argopelaga yang beriklim sejuk. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pesanggerahan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan kini tengah dikelola dan direnovasi oleh Pemda Bandung. Keindahan alam yaitu perbukitan, gunung, lembah, ngarai, sawah berundak, dan air terjun. Objek wisata Bandung adalah Bedugul, yaitu Kintamani ataupun tempat persembahyangan Puncak Mangu. Ya, terima kasih Mbak Siti Aminah. Terima kasih Lase. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang baru masuk, Mbak Sarah Adinda. Selanjutnya, Mbak Agustus Yanti bilang suara putus-putus. Yang putus-putus suaranya siapa ini? Suara saya atau suara pelajarnya? Suara saya jelas toh? Oh ya, alhamdulillah jelas ya. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, jadi di sini tugasnya membuat paragraf deskripsi berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini kan jadi lingkungan sekitar ini yang saat ini. Nah, saat ini kan berada di kondisi dalam rumah kan pastinya. Nah, saya minta membuat suatu paragraf yang isinya itu tentang dalam rumah itu. Jadi Mbak sekarang kan di dalam rumah itu. Nah, ceritakan kondisinya bagaimana menurut
Jadi membuat paragraf deskripsi berdasarkan lingkungan di sekitar tadi. Itu bisa ya. Gampang kan pastinya. Nggak perlu contoh. Ya. Jadi apa? Salah satu aja. Misalnya kalau ada yang bisa siap, langsung apa? Ngechat, nanti mikrofonnya saya nyalakan. Atau ada yang mau ini langsung udah bikin, bisa langsung menyebutkan. Jadi dalam rumah itu gimana ininya, letak kursi atau warna tembok atau susunan ruangannya gitu. Dan jadi yang namanya paragraf deskripsi itu menggambarkan ya lingkungannya. Jadi ada kayak suatu itu gambaran lah gimana itu mendeskripsikannya. Ngerti kan ya maksudnya? Ya silakan buat dulu. Saya kasih waktu sampai 4 menit ke depan ya. 5 menit. Oh ya udah. Ada yang udah selesai? Belum. Nggak usah panjang-panjang, cukup kira-kira 3 kalimat aja. 3 sampai 5 kalimat lah. Sudah? Oke ya, ada yang udah selesai, kita ke Mbak Eka dulu, silakan. Udah mikrofonnya udah tak nyalain. Oh iya, Bu. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini, saya mendapati bahwa rumah ini mungil tapi rapi dan bersih. Karena Bos tinggal di asrama dokter, rumah ini tidak begitu besar. Rumah ini hanya terdiri dari beberapa ruangan. Mulai dari pintu depan masuk, kita akan masuk ke ruang makan yang bersebelahan dengan dapur dan ruang tamu. Di bagian kanannya ada 3 kamar dan 2 kamar mandi. 1 kamar utama yaitu kamar bos, 1 kamar ama dan 1 kamar saya, serta 1 kamar mandi untuk bos dan 1 kamar mandi untuk saya dan ama. Nah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Eka. Kemudian selanjutnya Siti Aminah lagi ya.
Wah, ini habis Eka pasti ketuanya Ah. terus. Ayo. Ya. Ayo. Kami tinggal berlima dalam satu rumah. Dalam setiap orang berbeda-beda sifat dan kebiasaan. Kamar Akong dan saya di lantai 1, majikan dan ama di lantai atas. Peraturan di sini sangat ketat. Nggak boleh taruh barang sembarangan, nggak boleh taruh handuk di kursi, nggak boleh boros dalam menggunakan lampu. Udah itu aja, Lase. Terima kasih. Terus sudah itu aja. Terus Halo? ya, ha. Halo, Lase. Suaranya kedengar Iya, nggak? iya. Kedengar. Teruskan aja. Iya, ha. Iya. Kedengar. Teruskan aja. Iya, peraturan di sini sangat ketat. Nggak boleh taruh barang sembarangan, nggak boleh taruh handuk di kursi, nggak boleh boros menggunakan lampu. Nggak boleh boros menggunakan lampu. Oh, oke, ya. Terus? Udah itu aja, Lase. Ya. Kalau yang diceritakan dari Udah. pemaparannya ketua kelas ini lebih ke paragraf ekspositif ya, atau paragraf pemaparan. Jadi kurang bersifat ke paragraf deskriptifnya. Lebih kayak penjelasan gitu ya, kalau yang barusan dijelasin ke ketua kelas. Selanjutnya coba ke Riri Rianti. Katanya udah selesai, ayo. Mikrofonnya udah tak nyalakan. Mbak Riri Rianti. Kok suaranya nggak ada? Suruh bikin paragraf deskripsi dengan isi jadi lingkungan rumah yang ada sekarang gitu. Ya udah, Agustina aja dulu. Waalaikumsalam Halo, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak, Bu? Langsung aja. Oke. Jadi judulnya ini Rumah Majikanku. Mm-mm. Di rumah ini selain ditinggali saya dan nenek, juga ada sepasang suami istri. Mereka lah yang sekarang menjadi majikan saya. Mm-mm. Di sini dekat dengan padang golf yang menghijau. Wow, elit dong. Di sini juga, bukan, di seberang jalan terdapat kuil yang selalu ramai oleh pengunjung. Jadi tidak pernah bosan saya melihat pemandangan dari depan rumah majikan saya. Udah, Udah, Bu, iya. makasih. Jadi paragraf deskripsi itu lebih seperti menggambarkan deskripsi rumahnya ya, bukan dari keluarganya atau tentang majikannya. Jadi misalnya rumahnya itu besar atau kecil, sempit gitu, itu yang namanya deskripsi. Terus juga apa itu namanya, peralatan di rumah itu semua barang-barang mewah atau barang-barang kuno gitu. Nah, itu deskripsi di situ. Selanjutnya tadi yang belum itu siapa tadi? Ini mikrofonnya udah tak nyalain. Silakan baca. Suaranya kok nggak nyampe ya?
Nggak ada suara, Riri. Iya, nggak ada suara ya. Padahal ini mikrofonnya udah nyala juga. Coba sekarang Ana Meli. Ana Meli, ya silakan sekarang. Halo? Ya, Tapi saya bikinnya bukan dari rumah sini, ya, Bu. nggak Gimana? apa-apa, nggak apa-apa. Terserah aja ininya. Yang penting kalau itu benar deskripsi boleh. Oke, saya judulnya Pantai Kaohsiung. Pantai Kaohsiung Cicin sangat indah dan ramai setiap hari. Banyak pengunjung yang berdatangan sebab tempatnya indah. Juga tersedia beberapa sarana untuk berkeliling menikmati indahnya Pantai Cicin. Sarana tersebut seperti sepeda gandeng, ada juga yang bergandeng tiga, ada pula yang bergandeng dua. Sangat asik karena bisa memuat beberapa orang untuk bisa mengayuh bersama mengelilingi Pantai Cicin. Di sekitar Pantai Cicin juga banyak pedagang kaki lima yang bermacam-macam dagangan seperti baju, makanan, seafood, permainan, aksesoris, dan banyak lainnya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, makasih Mbak Ana Ya. Meli. Kemudian selanjutnya Neng Tia ya. Neng Tia mikrofonnya kok nggak bisa. Coba nyalakan dulu. Amini dulu deh kalau gitu. Ya, Waalaikumsalam. Halo, Bu. Iya, Kedengaran. Judulnya Rumahku. Aku bekerja di daerah Tansri, Taipei. Rumah tempat aku bekerja mempunyai 4 ruang kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan halaman rumah. Satu rumah kami terdiri dari saya, nenek, nyonya, dan cucunya. Udah, Bu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Ameli. Sama-sama. Sudah benar paragrafnya. Coba sekarang Neng Tia. Iya, bisa. Sudah dengar ya. Rumah majikan saya tinggal di lantai 13. Rumah ini sangat besar, juga terlihat bersih dan rapi. Barang-barang seperti TV, alat-alat olahraga, dan peralatan rumah tangga lainnya tertata rapi. Dan rumah ini juga terdiri dari 4 kamar, kamar majikan, kamar nenek, kamar kakek, dan kamar anak, dan juga kamar mandi. Ya. Kok putus suaranya? Suaranya kok putus? Halo. Iya. Ayo lanjutkan. Mana tadi?
peralatan sampai kayaknya kamar pasta mandi. api. Kamar mandi. Heeh. Saya dan kamar saya juga terlihat besar dan banyak barang-barang begitu juga ranjang HP. Ya, putus lagi. Ya udah, makasih ya Mbak Neng Tia. Kita lanjutkan ke yang lain. Oke, punya saya udah nyala nih mikrofonnya. Langsung apa, Bu? Halo? Halo? Judulnya Rumah Sederhana. Rumah sederhana tempat yang kutinggali saat ini. Walau sederhana namun tetap bersih dan rapi. Meski rumah sederhana, namun barang-barang di rumah ini cukup modern. Rumah ini hanya terdiri 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang makan, serta 1 kotak teras. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Santi. Kemudian sekarang mau. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rumah Akong. Di rumah saya tinggal bersama Akong. Alamat kami di Min Sentonglu, Utuan Eseji Siang Sanung Sejihau, Elo. Rumah Akong tertata rapi dan bersih, terdiri dari 3 kamar, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, ruang makan, dan balkon. Akong tidur di kamar sebelah kanan dan saya di sebelah kiri. Dabu, terima kasih. Oke, ya ini ada yang protes ini Risalia ya. Sebentar gantian ya. Saya nyalakan dulu mikrofon. Ini Natalia udah bicara belum? Belum, Bu. Tadi pertama Oh itu ya, waktu. silakan kalau gitu. Ya. Apa aja boleh kan, Bu? Ya boleh. Yiling I. Gedung Taipei di Yiling I merupakan bangunan penting di Taipei dan dari luar terlihat seperti batang bambu yang menjulang tinggi. Sangat kokoh dan artistik. Bangunan ini merupakan pelayanan pusat perbelanjaan barang, makanan, dan hiburan kelas internasional. Para turis juga dapat naik ke lantai Yiling I untuk menikmati pemandangan dan indahnya kota Taipei. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Sama-sama. Kalau bisa disebutkan itu tingginya berapa meter, terus berapa lantai itu lebih bagus. Selanjutnya nih Risalia ya. Pak coba aktifkan mikrofon. Risalia mikrofonnya di mute deh tuh kayaknya. Coba diaktifkan dulu. Ya, oke, silakan. Lo tadi udah nyala. Nah, ini udah nyala nih. Ayo. Risalia, kok suaranya nggak keluar? Nggak denger, saya nggak denger suara.
Yang belum baca siapa lagi selain Risalia? Agus Susianti sudah belum? Oh, Sarah Adinda mau ya? Agus Susianti dulu, silakan. Udah, ayo mikrofonnya. Agus Susianti. Suaranya kok nggak keluar? Sudah keluar. Ini mikrofonnya agak susah semua ini. Coba ya, saya coba lagi ke Risalia, ayo. Masih loading terus gitu ya. Tak coba buka. Nah, ini udah bisa Riri. Assalamualaikum. Ya, Dengar, Bu? Waalaikumsalam. Iya, sudah dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Silakan langsung. Assalamualaikum. Judulnya rumah Halo. saya di Langsung aja. di Taisan di sini dalam ya. Rumah saya di Kaisan. Saya di Kaisan sini rumahnya dalam bentuk apartemen. Hanya memiliki 3 kamar, satu ruang tamu, dan sepetak dapur. Kamar pun berbeda ukuran. Selain praktis merawatnya juga tidak perlu membutuhkan tenaga ekstra karena rumah baru jadi terlihat bersih gitu aja, Bu. Terima kasih. Iya. Sudah itu aja. Oke ya. Terima kasih sudah mau menyumbang suara. Selanjutnya kita ke bagian D ya. Memahami tema dalam pembacaan puisi. Nah, standar kompetensinya ini bisa memahami puisi yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, ini mikrofonnya siapa yang masih nyala? Ayu Mas Ayu ya? Nggak bisa mati. Ya nggak apa-apa, bagus, nanti di kesempatan lainnya kita bisa buka mikrofon lagi. Kemudian kompetensi dasarnya mengungkapkan isi suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. Dan indikatornya menyebutkan tema puisi yang didengar, kemudian menyebutkan jenis puisi,
Jadi mulai balada, elegi, roman, ode, himne, satire, dan lain-lain. Kemudian menjelaskan maksud puisi, mengungkapkan isi puisi dengan kata-kata sendiri. Nah, selanjutnya tema puisi ini merupakan ide dasar bagi proses penciptaan puisi dan disampaikan secara tidak langsung pada umumnya. Kemudian rangkaian kata di dalamnya itu hanya sebagai simbol dari pernyataan yang sebenarnya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan puisi di bawah ini halaman 22 karya Chairil Anwar. Cintaku Jauh di Pulau. Siapa yang bisa membaca? Coba nih. Agus Susianti coba lagi. Yang puisi ya Bu ya? Iya, baca Cintaku Cintaku Jauh Jauh di di Pulau. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar belum memancar. Di leherku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu laut terang tapi terasa. Aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di Suaranya putus. Kok suaranya putus? Udah sekarang Eka aja ya, dilanjutkan Eka. Sampai air yang tenang, di air yang tenang. Di air yang tenang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabis segala melati. Ajal bertahta sambil berkata, tunjukkan perahu ke pangkangku saja. Amboy, jalan sudah bertahun ditempuh, perahu yang bersama kami. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cinta? Manisku jauh di pulau, kalau aku mati, dia mati iseng sendiri. Karya Chairil Anwar, sumber Aku Ini Bintang Jauh. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga ya. Jadi tema yang terkandung dalam puisi di atas itu adalah cinta tak sampai. Dan hal tersebut tuh tampak pada bait kedua. Meskipun perahu melancar dan angin membantunya, si aku tetap merasakan bahwa aku tidak akan sampai padanya. Gadis manis cintaku. Hal ini disebabkan ajal yang bertahta berkata, tunjukkan perahu ke pangkuanku saja, dan si aku menyesal. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Jadi cinta tak sampai seperti itu ya. Dan tadi ada yang tanya, balada itu maksudnya apa? Balada itu maksudnya jadi yang tema puisinya itu sedih gitu. Ya, selanjutnya kita ke halaman 23. Kupu-kupu dalam buku ya. Ini karya Taufik Ismail. Nah, ini yang mikrofonnya bunyi nih, mikrofon siapa nih? Ayu Mas Ayu ya kayaknya ya. Bisa. Kupu-kupu dalam buku Halo, karya Taufik Ismail. Ketika duduk di stasiun bis, di gerbong kereta api, di waktu beranak, di balai desa, kulihat orang-orang di sekitarku duduk membaca buku. Dan aku Ayu Mas Ayu ya. Jangan aku sekarang. Saya nggak bisa Ketika berjalan panjang gang antara arak panjang di perpustakaan yang mengandung ratusan ribu buku dan cahaya lampunya terang benderang. Kalau gitu Mbak Ayu Mas Ayu deh yang baca kupu-kupu dalam buku ya. Catatan, dan aku bertanya, di mana dengan aku sekarang?
Ketika berdagang di sebuah Oke. toko, warna-warni produk yang dipajang terbentang, orang-orang memborong itu barang, dan mereka berdiri beraturan di depan tempat pembayaran. Dan aku bertanya, di toko buku negeri ini, di negeri mana gerangan aku sekarang? Ketika singgah di sebuah rumah, lihat anak bertanya tentang kupu-kupu pada mamanya. Mamanya tidak menjawab keingintahuan pudingnya. Kemudian bertanya, tunggu, mama buka ensiklopedia dulu yang tahu tentang kupu-kupu. Dan aku bertanya, di negeri mana gerangan aku sekarang? Agaknya inilah yang kita rindukan bersama di stasiun bis dan ruang tunggu kereta api negeri ini. Buku dibaca, perpustakaan perguruan, kota dan desa buku dibaca, di tempat penjualan buku laris dibeli, dan ensiklopedia yang terpajang di ruang tamu tidak berselimut debu karena memang dibaca. Sumber, malu aku jadi orang Indonesia. 1996 halaman 167. Ketika singgah anaknya tentang kupu-kupu pada mamanya. Saya, Bu. Punya saya kok nggak mati ya? Iya. Kok nggak dimatiin, Bu? Lah. Oh, gitu ya udahlah. Apa tema yang diungkapkan dalam puisi di atas? Perpustakaan keadaan bingung, kota dan desa sedang berada di mana? Oh, gitu ya. Berarti ya. Iya. Oh iya, berarti bertema pendidikan, Bu. Oke, terima kasih Ayu Mas Ayu. Ya suaranya putus-putus tapi ya kita masih mendengar jelas ya, nggak apa-apa. Selanjutnya nomor 1, apa tema yang diungkapkan dalam puisi di atas? Ada yang bisa jawab? Oh ya, oke. Silakan. Ya, saya kok nggak mati ya? Ini siapa? Ayu Mas Ayu lagi ya? Oh iya, soalnya aku nggak bisa matiin mikrofonnya. Yang lain bisa matiin, tapi nggak tahu punyanya Ayu Mas Ayu aja kok nggak bisa. Ya udahlah, coba ayo nomor 1. Uh-uh. Hmm. Kalau tema itu lebih kayak spesifik satu kata gitu ya. Jadi tema di atas itu kan lebih kayak ini bertema pendidikan gitu kan ya. Tentang buku, di situ menggambarkan perpustakaan seperti itu. Nah, iya. Kemudian nomor 2, jelaskan kaitan antara judul dengan tema dan puisi di atas. Ada yang bisa? Saya mau nyoba ngaktifin mikrofon Sarah Adinda. Bisa jawab yang nomor 2? Susah ya ngaktifin mikrofonnya. Watini aja deh. Bisa ngomong Watini?
Yang nomor 2 jawabannya. Bawa ini bisa bersuara. Ini jawab nomor 2, halaman 23 ya. Atau Mbak Agustina. Oh, nggak denger. Ya, Agustina aja dah. Agustina bisa bersuara. Jawab nomor 2 ya, Agustina. Ini yang ditanya kaitannya. Iya, ya, dengar suaranya. Halo? Iya, udah jelas. Yang ditanya ini kaitannya ya, Bu? Kaitan dalam suatu Kaitannya kalimat di situ dengan temanya itu tadi, pendidikan. Judul, jadi kupu-kupu dalam buku itu dengan temanya itu apa kaitannya? Kalau temanya kan pendidikan ya, Bu ya. Nah, kalau judulnya kaitannya jadi pengetahuan tentang kupu-kupu yang ada dalam ensiklopedia. Itu. Menurut Mbak Agustina. Oke, ya, terima kasih jawabannya. Ya. Selanjutnya nomor 3 tadi ada yang mau jawab ya? Siapa itu tadi? Risalia ya. Ini saya aktifkan mikrofonnya Risalia. Mbak Amini jawabnya berkaitan dengan anak yang giat membaca buku. Ya bisa juga. Jadi apa itu namanya? Memang ini penafsirannya bisa berbeda-beda karena dalam puisi itu bisa menimbulkan beberapa penafsiran dari maksud. Ya, Risalia, silakan dibaca. Nomor 3 ya. Suaranya kok nggak muncul, saya nggak dengar suara. Yang nomor 2 itu jawabannya itu tadi. Jadi apa? Lebih ke kupu-kupu itu tadi yang kan karena di sini isinya itu tentang kupu-kupu. Jadi ya kupu-kupu itu Nomor berapa, kok? yang berisi dalam bukunya manakah yang ensiklopedia menjelaskan tentang tema? dan otomatis Tunggu, Mama. dalam Buka namanya buku itu terkait dengan tema pendidikan itu. buku. Seperti itu. Mbak Risalia nggak bisa ya. Kemudian Mbak Ayu, Mas Ayu bisa nggak jawab nih? Biar saya nggak buka mikrofon lagi. Nomor 3. Nomor 3. Tunggu, Mama. Buka ensiklopedia. Bukan tahu tentang buku. Iya, benar.
Terus sekarang nomor 4. Nomor 4, siapa yang bisa? Ini Mbak Ririanti bilang kalau misalnya apa itu puisi itu biasanya kan bait-bait singkat ya. Kayak Taufik Ismail yang di halaman 22 ini, yang kupu-kupu dalam buku ini dia seperti paragraf memang. Jadi ya memang dalam puisi itu dia lebih berkembang formatnya. Beda sama pantun ya. Kalau pantun itu dia cuman kalimat yang singkat-singkat seperti itu. Tapi kalau puisi dia bisa panjang seperti paragraf, itu juga bisa di sini. Ya udah ke Eka aja. Nomor 4 dan nomor 5 bisa dijawab. Iya, sekarang. Nomor 4, cara merumuskan maksudnya gimana ya, Bu? Jadi merumuskan temanya. Jadi apa itu namanya? Dia itu dari mulai paragraf awal itu dia kan kayak masih menggambarkan secara umum dulu, baru setelah yang paragraf akhirnya dia menspesifikkan isinya itu. Jadi dari umum ke khusus seperti itu merumuskan temanya. Kan awal tuh dia masih kondisi apa keadaannya, kemudian baru yang dimaksud isinya puisi itu baru di yang paragraf akhir-akhir kan, tentang buku, tentang ensiklopedia seperti itu. Jadi baru dapat isinya di akhir. Ya, sekarang nomor 5. Jadi jawabannya nomor 5, bahwa orang-orang di Indonesia cenderung malas membaca buku. Terbukti di rak-rak buku perpustakaan, ruang tamu dan lain-lain dibiarkan berdebu karena lama tak pernah disentuh. Iya. Oke ya, terima kasih jawabannya. Mbak Siti Aminah mau jawab yang nomor berapa itu? Nomor 4. Nomor 4 tadi jawabannya dari khusus, salah, dari umum ke khusus. Yes, oke, nomor 5 tadi yang dijawab Mbak Eka itu ya, udah sama. Kemudian memahami nilai-nilai dalam cerita pendek. Selanjutnya ya, ke bagian E. Jadi standar kompetensinya kita akan membahas cerita pendek melalui kegiatan diskusi. Kompetensi dasarnya menemukan nilai-nilai cerita pendek melalui kegiatan diskusi, dan indikatornya menemukan nilai-nilai dalam cerpen, membandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek dengan kehidupan sehari-hari, mendiskusikan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Jadi dalam cerpen itu dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian unsur ekstrinsik ini merupakan nilai-nilai. Jadi seperti nilai agama, sosial, dan moral. Rumus puisi tadi Mbak Ana Meli tanya. Nah, terkait rumus dalam puisi itu sebenarnya tidak ada rumus khusus. Jadi itu memang tergantung dari penyairnya mau membuat seperti apa. Bisa dari yang khusus ke umum atau umum ke khusus atau mungkin campur. Jadi tidak ada format khusus yang di dalam menyusun puisi tersebut gitu. Jadi tergantung dari haknya si penyair itu bagaimana. Kalau tema, jadi di sini tuh yang dimaksud dengan merumuskan temanya ya. Jadi
Maksudnya itu temanya yang dia ambil itu kan tadi pendidikan. Nah, dia ambil dari temanya itu dia letakkan di akhir puisinya atau di awal puisinya. Nah, itu. Latar itu tempat atau setting. Jadi tempat di mana cerita itu dimuat itu. Misalnya kayak tadi Sungai Ayung atau wisata Agropraga. Nah, itu latarnya di situ. Nah, kalau unsur instruksi cerpen itu berupa tema, penokohan, amanat, alur, latar, dan gaya bahasa. Yang Mbak Aldi ini belum selesai nulis, nanti ini kan videonya diupload ya, jadi nanti bisa menyusul. Kemudian amanat tuh ya benar pesan. Nah, selanjutnya dalam tugas halaman 24. Nah, di sini kita akan mendiskusikan cerpen yang berjudul Kurban Terbaik karya Yanusa Nugroho. Nah, ini supaya cepat saya bacakan aja ya. Unsur struktur itu enggak ada. Jadi unsur struktur yang ada unsur ekstrinsik sama intrinsik. Ekstrinsik itu di luar, itu berupa nilai-nilai. Kalau yang intrinsik itu dalamnya. Cerpennya itu seperti tema, penokohan, amanat, alur, dan lain-lain. Oke, kita langsung baca Kurban Terbaik. Aku hanya duduk dan memandangi mereka duduk di kursi rotan kesukaanku yang terletak di sudut ruang tamu ini. Om Jimmy sebetulnya dia bernama Cho Jim. Entah mengapa lebih suka dipanggil Om Jimmy. Ia mondar-mandir dengan HP-nya. Sejak sore tadi, dia sudah melekat dengan HP-nya. Aku hanya memperhatikan saja, ikut motret, pamernya kepadaku. Mungkin karena sejak tadi aku kelihatan terlalu memperhatikan HP barunya. Lalu tanpa aku minta, dia pun menjepret wajahku. Sesaat kemudian ditunjukkan hasilnya. Aku hanya tersenyum kecil. Dia langsung menelepon lagi. Sambil memperhatikan yang lainnya, yang sibuk mengatur ini itu, aku sempat mendengar Om Jimmy menyebut-nyebut angka, tawar-menawar rupanya. Mbak membawakan segelas coklat hangat untukku, tapi kutolak. Dengan alasan masih kenyang. Minumlah, nanti sakit lagi loh, bujuknya. Tapi aku tetap menolak. Akhirnya segelas coklat lezat itu diminumnya sendiri. Kemudian seperti tak terjadi apa-apa, dia menyambung cerita dengan orang lain yang entah mengapa tiba-tiba memenuhi rumah Eyang. Aku merasa perutku mual, aku pening. Begitu saja, kurasakan gejala seperti ini berulang setiap tahun. Setiap kali diperiksakan ke dokter, hasilnya nol besar. Paranormal tidak bisa meraba, dan lama-lama tak ada yang peduli. Aku tentu saja peduli karena akulah korbannya. Itu karena kamu gak nurut kalau dibilangin, ucap Om Jimmy waktu itu. 2 tahun yang lalu masih kuingat benar. Ya, waktu itu menjelang Idul Kurban. Aku melihat hewan yang akan menjalani ritual Nabi Ibrahim. Entah mengapa salah seekor sapi lepas dan menyerudukku. Aku sempat pingsan dan sejak itu kepalaku pening-pening. Tapi gejala itu hilang dengan sendirinya sesuai berjalannya waktu. Namun menjelang Idul Kurban, denyutan di kepalaku seperti kembali muncul. Pusing lagi, tanya Om Jimmy. Begitu menutup pembicaraan dengan HP-nya, aku hanya diam. Kurasakan denyutan di kepalaku sudah kelewat kurang ajar. Sudah minum obat. Aku menggeleng percuma. Paracetamol tak akan mampu menenangkan nyeri di kepalaku. Ada yang berteriak-teriak dari kepalaku. Ada desakan kuat agar aku membuka mulut dan berbicara, tapi mengapa mulutku seperti terkunci? Inikah yang membuat kepalaku mendenyut-denyut, dan mengapa pula aku tak mampu menyuarakan apa yang ingin mendobrak keluar dari kepalaku ini? Maghrib turun, kami sholat jamaah di ruang tamu. Om Jimmy imam, kami makmum.
Masih menahan denyutan, aku pun duduk di lingkaran bersama sanak saudara yang lain. Om Jimmy mulai menjelaskan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, beban dan seterusnya. Lalu tentang satu sapi untuk 7 orang dan seterusnya. Lalu ini dan itu, lantas anu dan seterusnya. Perutku serasa menggelegak. Aku merasakan tubuhku lemah dan dingin. Mungkin saja wajahku pucat. Setelah perbincangan, lalu soal harga, lalu siapa-siapa yang akan melaksanakan kurban, yang ada hanyalah perbincangan kesana kemari sambil tertawa-tawa. Hentakan kepalaku semakin kuat, entah mengapa aku tiba-tiba bertanya. Tak tahu kepada siapa sebetulnya pertanyaanku tujukan. Lingkaran hening. Ayah, om-om, dan tante-tante serta sepupu semuanya terdiam. Sebentar. Benar ya, semuanya terdiam seperti tak percaya bahwa aku bicara. Silakan Riz, kata Om Jimmy sambil menatapku heran. Apa yang ada di mata tentang diriku? Apa yang ada di matanya tentang diriku? Apakah wajahku yang mirip anak idiot di usiaku yang hampir 20 tahun ini? Mungkin saja aku memang idiot, tapi aku cukup cerdas mengetahui apa yang kalian pikirkan tentang diriku. Kutanyakan kepada mereka bahwa mereka jumlah uang yang dibelikan sapi dan kambing itu tak dikumpulkan saja lalu diserahkan kepada Om Rus, adik ayah yang bungsu. Uang itu akan sangat cukup untuk modal usaha sehingga dia tak perlu setiap tahun pusing mencarikan utangan uang sekolah anak-anaknya. Menurutku itu kan sama saja dengan yang berkuban. Kukatakan juga bahwa kalau daging memang bermanfaat, tapi hanya sehari itulah orang yang miskin bergembira ria. Hanya sehari atau paling lama 2 hari saja. Namun jika uang itu dikumpulkan dan dijadikan modal, manfaatnya akan sangat besar. Lingkaran orang itu manggut-manggut saja, beberapa malah senyum-senyum kecil. Tak jelas apakah mereka melecehkan ideku atau menertawakan kegagapan bicaraku. Lalu Om Jimmy seolah mewakili yang lainnya berkata bahwa ideku bagus tapi kurang tepat. Mengapa? Karena Om Rus beda agama. Aku menarik napas dalam-dalam. Selalu saja ini yang dijadikan alasan. Bukankah Om Rus adalah darah daging mereka sendiri, dan bukankah saat ini Om Rus membutuhkan pertolongan finansial dari saudara-saudaranya yang sudah sangat berlebihan ini? Ayah tampak sabar, namun aku tahu dia berusaha meminta maaf atas keikutsertaanku dalam perbincangan ini. Maafkan Rizky, maafkan bicaranya. Aku tahu aku memang tak pernah dianggap ada oleh ayah. Kelainan mentalku mungkin yang membuatnya demikian. Tak apa, dia adalah orang tuaku, ayahku yang merawatku sejak kematian bunda karena melahirkanku. Tetapi karena dia memintakan maaf, aku marah. Aku tersinggung. Kukatakan bahwa ayah tak berhak memintakan maaf. Apa salahku? Tetapi aku yakin tak seorang pun paham apa yang kuteriakan. Kutinggalkan mereka yang aku yakin sekali menertawakanku. Aku pergi ke halaman. Aku mencari kesunyian dan di sanalah aku ingin mempertanyakan bahwa yang keluar dari diriku ini benar atau salah. Kepada kesunyian aku biasa berbagi karena hanya kesunyianlah yang mau mengerti. Kubayangkan seandainya saja mereka mau menerima usulku, Dek Siska, Dek Tommy, Dek Agnes akan selalu bisa bersekolah tanpa skorsing dari sekolah mereka. Om Riz tak perlu menjadi kenek bangunan, Tante Yola tak perlu jadi babu cuci. Selanjutnya, masih terdengar gelak tawa dari dalam, masih kurasakan hantaman dahsyat di batinku yang paling dalam. Kepalaku masih saja mendenyut-denyut. Entah sampai kapan kutahankan rasa sakit ini. Jalan Pinang 982. Ya. Selanjutnya, yang bagian F menganalisis ketertarikan unsur instruksi cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita jawab halaman 26 ya, dengan standar kompetensinya memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen.
Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis keterkaitan unsur instruksi suatu cerpen dengan kehidupan sehari-hari, dan indikatornya mengidentifikasi unsur-unsur tema, penokohan, dan amanat cerita pendek yang telah dibaca, mengaitkan Bagaimana unsur tanggapanmu instruksi, terhadap tema, tema penokohan, dalam cerpen amanat tersebut dengan jika kehidupan dikaitkan dengan sehari-hari. kehidupan sehari-hari? Ya, ini tadi tinggal 5 menit, terus Bahwasanya saya suatu keluarga perpanjang yang 15 memperbincangkan menit ya, tentang boleh. rencana kurban, tetapi tokoh utama yaitu Rizky Nah, berpendapat tadi kita udah lebih baik membaca diberikan kepada cerpen Embus bagi berjudul ayahnya Kurban yang Terbaik karya musuh. Yanusa Karena Nugroho. dia baik, tapi Kemudian karena ada sama. 6 pertanyaan. Ada Bu Masih. Kita jawab ya. Nomor 1, tema yang diungkapkan dalam cerpen tersebut. Temanya apa tadi? Tema religi ya. Ya, agama. Kemudian nomor 2, saya minta dari Ayu Mas Ayu coba menjawab nomor 2. Ya, oke ya. Terima kasih jawabannya Mbak Ayu Mas Ayu. Selanjutnya Aku WhatsApp-nya yaitu usah Bu, nomor 3 belum Bu, nomor 4 Bu saya Bu. Bu, mikrofon saya nggak mati ya?